Inilah kerinduan besar kami. Inilah aspirasi utama kami. Bahwa kami ada bersama dengan Engkau. Baik sekarang maupun di dalam kekekalan. Terima kasih bahwa hidup kami ada hanya untuk memuliakan Engkau. We live to glorify your name. Ini menjadi our chief end. Tujuan terbesar kami. Hidup kami ini memuliakan. Apapun yang sedang kami lewati. Pergumulan, kesulitan, kesengsaraan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami ketekunan. Kesabaran. Menanggung itu dengan sukacita. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini ketika firman-Mu akan dinyatakan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Terangilah mata hati pikiran kami. Singkapkan, buat kami mengerti. Berikan kami semangat untuk bertanggung jawab melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan otoritas firman Allah. Apa otoritas kita? Di mana sumber otoritas kita? Dan Titus pasal yang kedua ayat 15, kelihatannya sederhana satu ayat ini. Boleh kita baca bersama-sama? Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus sama seperti Timotius adalah orang yang dipercayakan oleh Paulus di dalam menggembalakan. Dan ini merupakan surat pastoral atau surat penggembalaan. Jadi 2 Timotius, 1 Timotius, Titus, Filemon itu surat-surat penggembalaan. Dan kita tahu bahwa Titus itu dikirim Paulus ke pulau Kreta. Kreta itu pulau yang bahkan itu pinggiran dari pulau besar, kepulauan besar dari Yunani. Bahkan juga dia itu sudah agak terpencil dari Laut Tengah atau Laut Mediterania. Pulau terpencil rasanya penduduknya juga bisa kudet, ya, kurang update. Bisa agak terbelakang. Bisa mungkin kebiasaan mereka itu belum pernah ada dunia luar yang bisa mempengaruhi. Jadi itulah kondisi Kreta. Tetapi terjadi sebuah kebangunan rohani dan Paulus mengutus akhirnya Titus untuk set up leadership di sana. Dan kemudian Titus mengajarkan, kalau kita membaca di dalam ayat 1, maka arti kata semuanya itu dimulai dari ayat 1. Tentang bagaimana kamu hidup. Jadi diatur tuh, suami-suami bagaimana hidup. Istri-istri bagaimana hidup. Anak-anak bagaimana hidup. Para pengusaha atau yang punya bawahan bagaimana harus hidup. Lalu kemudian dia berbicara mengenai anugerah. Ayat 11 sampai 14. Dia katakan karena kasih karunia Allah sudah nyata. Dia berbicara tentang Yesus Kristus. Maka hendaklah kamu jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Kasih karunia itu menyelamatkan kita untuk 3 hal. Dikatakan oleh Paulus. Pertama, untuk meninggalkan dosa. Jadi kasih karunia atau anugerah Allah itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Tidak kepada segala kefasikan, keduniawian, hawa nafsu. Dari mana kemampuan kita? Kasih karunia Allah. Yang kedua dikatakan kasih karunia Allah itu akan mengajarkan kamu untuk menginginkan kesucian, menginginkan kekudusan, menginginkan kemurnian hidup. Jadi kalau ada keinginan hati kita tuh untuk hidup suci, untuk hidup benar, untuk melakukan apa yang benar, itu karena kasih karunia. Bukan karena niatan saudara. Dari dulu juga kalau kita berdosa punya niat misalnya berhenti merokok. Bisa nggak? Belum tentu. Saya berhenti minum minuman keras. Belum tentu. Udah mau bikin janji tiap tahun baru. Bikin resolusi. Nggak berhasil. Mungkin yang mau kurusin badan. Bikin resolusi.
Nanti cuma diganti aja bajunya. Aku pernah kurus. Gagal. Kenapa? There is no grace. Nggak ada anugerah. Tetapi anugerah memberikan kita kemampuan untuk menginginkan kesucian hidup. Menginginkan kemurnian. Minta kepada Tuhan anugerah itu. Tetapi yang ketiga, anugerah itu memberikan kepadamu pengharapan akan masa depan. Akan hidup kekal. Bahwa apapun kesulitan kita sekarang ini, anugerah mengajak kita untuk melihat di depan sana. Melihat masa depan yang penuh gilang gemilang. Jadi dikatakan ajarkanlah semua itu. Tetapi hari ini ada satu yang kita lihat. Dikatakan ajarkanlah dengan segala kewibawaan. Katakan sama-sama kewibawaan. Nah, kewibawaan itu di dalam bahasa aslinya, epitage itu adalah it's an authority to command. Jadi otoritas untuk memerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, apa hak saya ya bisa merintahin orang? Bisa nggak kita punya hak untuk memerintah orang? Ya nggak bisa dong sembarangan kamu. Tetapi Paulus mengatakan ada satu otoritas yang kamu bisa punya, dan otoritas ini menekan orang untuk mengatakan yes sir. Di mana itu? Bukan otoritas karena kamu pejabat gereja. Bukan. Bukan karena kamu melakukan ritual-ritual tertentu. Bukan. Bukan karena kamu asal klaim-klaim ini janji Tuhan buat saya punya otoritas untuk segala, hentikan hujan dan semuanya. Bukan. Di mana sumber otoritas yang Rasul Paulus katakan kepada Titus? Titus, walaupun kamu muda, tapi kamu jangan kelemer-kelemer gitu loh. You have to be authoritative. Nah, punya kewibawaan. Apa sumbernya? Haruskah dari suku tertentu untuk saudara bisa berwibawa? Haruskah punya kumis untuk berwibawa? Dulu biasanya sumber wibawa itu salah satunya adalah kumis gitu kan. Apakah itu? Tidak. Jadi apa dong sumber kewibawaan kita? Yang kalau kita bicara itu ada nada bobot, orang itu harus taat. Nah saudara-saudara, dasarnya adalah semua firman Allah dalam Alkitab. Apa dasar otoritas kita? Semua firman Allah. Nah kalau kemarin kita bicara bahwa firman Allah itu ternyata adalah dinyatakan oleh Allah, berarti Alkitab kita salah nggak? Tidak. Alkitab kita tidak pernah punya kesalahan. Yang saya bicara Alkitab yang tidak salah itu adalah yang pertama ditulis oleh para penulis Alkitab. Pertanyaannya itu sudah tidak ada. Nah kemudian gimana kita tahu bahwa ini yang kita pegang ini benar? Karena begitu banyak varian-varian. Ada 5.000 varian tulisan di perjanjian baru maupun perjanjian lama. Yang tersebar di berbagai tempat dari mulai Afrika sampai Asia sampai Eropa. 5.000 varian itu. Dan dari situ kita mendapatkan berbagai macam jenis terjemahan. Terus dari mana kita tahu bahwa ini benar apa tidak? Ya kita bersyukur oleh para sarjana-sarjana Alkitab menemukan yang namanya kritik teks. Kritik teks itu membuat merekonstruksi teks-teks yang ada itu dan kemudian diperbandingkan, diuji dan bilang mana yang memang ini bersumber kepada dan menjadi sumber si penulis awal. Luar biasa sebenarnya. Jadi saudara-saudara, Alkitab kita itu secara historis teruji, secara rohani spiritual teruji, dan secara waktu teruji. Jadi yang kita pegang sekarang ini, itu adalah Alkitab yang bisa saudara percaya dan tidak salah. Ada amin. Itu sebabnya kita perlu berusaha keras, mempelajari dengan bertanggung jawab. Memahami firman Tuhan. Menerima Alkitab itu benar adanya. Kalau salah, pasti yang salah saya yang menafsirkannya. Atau saya belum ngerti. Jadi semua firman Allah di Alkitab itu berotoritas. Nah jika Alkitab itu benar, maka Alkitab juga berotoritas.
Sebagai kebenaran yang diwahyukan secara ilahi, Alkitab memiliki otoritas penuh dari Allah sendiri. Jadi siapa yang bicara sebenarnya? Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, siapa yang bicara? Allah. Bukan Paulus yang bicara, Allah yang sedang bicara sama kita. Jadi sebenarnya setiap hari kita punya kesempatan duduk dan berhadapan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus, yaitu lewat firman-Nya. Karena dia telah berkenan menyatakan dirinya di dalam Kristus, lalu Kristus di dalam firman-Nya. Jadi kapan kita ketemu Allah? Setiap kali kamu baca Alkitab. Nah karena itu, jika saudara mengaku percaya kepada Alkitab. Siapa yang percaya kepada Alkitab? Semua angkat tangan. Good. Ada yang gak angkat tangan? Oke, angkat tangan. Haleluya. Semua yang percaya kepada Alkitab pada akhirnya harus tunduk kepada otoritasnya. Menjadikannya sebagai penentu akhir dari kebenaran, dari aturan-aturan yang digunakan untuk mengevaluasi semua pendapat yang ada. Ini yang dikatakan pertama sekali saya bertobat. Orang yang memuridkan saya mengatakan begini. Markus, Alkitabmu adalah penentu akhir hidupmu. Alkitabmu adalah otoritas terakhir atau final authority di dalam hidupmu. Kalau kamu udah tanya kepada orang, atasan, segala macam pendapat, maka yang terakhir dan pertama dan terakhir yang menentukan adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Itu yang kamu pegang. Wah, setelah itu saya nggak punya yang lain. Saya menikah dengan istri saya, kita punya perbedaan suku dengan latar belakang nilai yang begitu tolak belakang, selera yang tolak belakang. Tapi saya tidak ngotot bilang begini, karena saya orang Batak, kamu harus ikut jadi orang Batak. Semuanya budaya kita mesti budaya Batak. Nggak bisa, itu egois namanya. Lalu apa yang saya bilang begini? Kita akan membangun budaya Alkitab di rumah kita. Maka Alkitablah yang menentukan apa yang kita bangun. Bila ada budaya tapanuli yang selaras dengan Alkitab yang saya temukan dan tidak ditemukan dalam keluargamu, kita anut apa yang dikatakan oleh Alkitab itu dengan contoh yang dalam budaya tapanuli. Tapi bila saya tidak punya itu, lalu kemudian atau tidak punya di rumah saya, lalu kemudian ada di rumah istri saya, dan kemudian kita mengatakan selaras dengan firman, maka ini kita adopsi. Kalau nggak ada, bagaimana? Firman bilang begini, kita nggak punya contohnya. Lihat kepada orang Kristen yang dewasa. Ini contohnya. Itu sebabnya kenapa pembinaan warga jemaat tentang pernikahan itu penting. Kenapa bimbingan pranikah itu penting? Kami bimbingan pranikah bukan cuma duduk, konseling. Tapi kadang-kadang kami ajak mereka makan sama-sama. Dia lihat bagaimana kita di rumah. Dia lihat bagaimana waktu pertama Esther masih kecil. Bagaimana mereka lihat istri saya merawat Esther. Kadang-kadang kita bilang gini, ayo coba kamu pegang anak ini. Bisa nggak kamu pegang? Bisa nggak kamu rawat? Kenapa? Karena kalau dia nggak punya itu gambaran di rumahnya, dia bisa lihat dari orang Kristen yang dewasa. Jadi saudara-saudara, terlepas apapun budaya kita dibesarkan, maka anutlah budaya firman Tuhan. Dan kalau itu selaras dengan firman Tuhan, kita bersyukur. Kalau itu selaras, anut. Ambil, karena berarti keluarga kita dibesarkan dengan budaya firman. Itu maksudnya. Nah lalu kemudian, jadi kalau begitu semua pendapat-pendapat, semua filsafat-filsafat, saringannya apa? Alkitab. Saudara mau setuju atau tidak setuju, apa ukurannya? Apa saringan saya mengatakan, saya setuju dengan pendapat Anda. Ya itu harus sesuai dengan firman. Jadi ukurannya, ujiannya, saringannya gampang. Firman. Saya nonton film, bagaimana menguji, wah ini filmnya gak bagus nih. Bukan karena yang main jelek. Tapi karena nilai-nilai yang disampaikan mungkin tidak alkitabiah. Jadi kita harus menyadari hal ini. Jika Alkitab adalah penentu akhir. Ada 4 hal yang kita akan belajar tentang otoritas Alkitab. Jika Alkitab adalah penentu akhir atau otoritas akhir, maka keputusan saya adalah ini. Saya tidak punya hak
memegang pandangan tentang firman Tuhan yang berbeda dengan pandangan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menafsir Alkitab? Maka demikianlah harus saya terima Alkitab itu. Jangan bilang gini, perkataan Yesus kan kuno. Dia kan belum tahu, dia kan bukan orang Batak misalnya gitu. Oh, dia kan bukan orang Tionghoa. Nggak bisa. Apa yang Yesus tafsirkan itu yang harus saya percaya. Maka ketika Yesus mengatakan apa yang telah diekatkan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Maka engkau pegang itu. Pegang itu. Jangan bilang, kuno, Yesus belum tahu. Kita di abad 21 ini banyak persoalan. Gak bisa. Apa yang Yesus tafsirkan, itu yang kita terima. Itu keputusan pertama yang harus kita pegang. Pegang apa yang Yesus katakan. Karena Yesus berkata begini, sedang kitab suci tidak dapat haleluya. Jadi saudara, orang yang mengatakan perjanjian lama udah selesai, kita nggak perlu lagi lihat-lihat ke perjanjian lama, jangan terima pernyataan itu. Itu pernyataan sesat. Kita udah nggak laku lagi hukum Taurat. Yesus bilang, aku menggenapi hukum itu. Tidak bisa, Yesus tidak pernah membatalkan satu pun perjanjian lama. Jadi kalau dia bilang sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, maka tidak ada satu pun di perjanjian lama yang saudara boleh tolak. Yesus menginterpretasikan firman Allah, terutama di dalam Matius 5-7. Itu yang disebut orang sebagai konstitusi Kristen. Hidupilah kata-kata bahagia itu. Hidupilah. Bagaimana cara dikatakan berdoa contohnya. Contohnya cara berdoa. Orang Yahudi, kamu berdoanya begini. Di pinggir-pinggir jalan, angkat-angkat tangan, teriak-teriak supaya orang memuji kamu. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci kamar itu, lalu berdoalah seperti ini. Saudara lihat? Itu cara Yesus memandang cara berdoa. Kamu memberikan persembahanmu, lalu kemudian cerita kepada orang bahwa kamu sudah memberi donasi. Yesus bilang apa? Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Jelas. Jadi tafsirkanlah Alkitab sebagaimana Yesus menafsir Alkitab. Terima pandangan Yesus. Jangan saudara merasa lebih hebat dari Yesus. Otoritas Alkitab bersandar pada otoritas Yesus itu sendiri. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, berarti bahwa kita sepenuhnya menerima otoritas Yesus. Apakah saudara percaya Yesus Kristus Tuhan? Amin. Tuhan artinya apa? Yang absolut. Berarti perkataan dia adalah hukum. Contoh, saudara pernah tahu ya, penguasa Korea Utara Kim Jong-un. Dia satu kali mengeluarkan titah atau peraturan. Di Korea Utara dilarang bunuh diri. Siapa yang bunuh diri dihukum mati. Bener loh. Itu ada itu undang-undangnya. Artinya begini, kalau kamu mau bunuh diri terus gak mati, tetap mati juga karena kamu akan dihukum mati. Tapi kalau bunuh diri kemudian mati, ya tetap dihukum mati juga. Gak tahu bagaimana caranya. Satu kali dia keluarkan peraturan, semua orang di Korea Utara laki-laki harus cukur seperti dia. Itu titah. Dan saudara berani ngomong tidak, hilang kepala saudara. Masuk saudara ke kamp konsentrasi sana. Mati saudara. Itu yang namanya absolut. Kita udah jarang dengar itu. Karena selama ini presiden pun itu kan presidensial. Bukan, kita kan milih dia. Gak ada yang absolut buat dia. Gak boleh juga. Tetapi kepada penguasa absolut, perkataannya ini hukum. Apakah saudara melihat Yesus sebagai penguasa absolut dalam hidup saudara? Kata kurios itu penguasa absolut artinya. Berarti perkataan dia adalah hukum buat saya. Ada amin. Ini bukan berarti saya legalistik. Saya jadi roh yang terikat dengan hukum. Bukan. Kalau saya tahu bahwa Yesus adalah penyelamat saya yang membangkitkan saya dari antara orang mati.
dari kematian dosa dan saya beri hidup dan hidup yang kekal. Maka perkataan dia adalah perkataan bukan cuma perkataan hidup, tapi perkataan yang menghidupkan saya dan menyelamatkan saya. Itu yang namanya perkataan absolut. Maka firman Allah harus kita terima sebagai otoritas tertinggi. Bila engkau tunduk di bawah otoritas, maka kamu akan punya otoritas. Saya ulangi. Bila saudara tunduk di bawah otoritas, maka saudara akan punya otoritas. Orang yang berontak-berontak tidak akan pernah dipercayakan otoritas. Bila saya tunduk kepada otoritas firman, di dalam otoritas Yesus, maka Yesus mempercayakan otoritas firman ini dalam hidup saya berlaku, bekerja. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jika firman Tuhan adalah penentu akhir keputusan saya, maka saya tidak punya hak untuk memiliki pandangan tentang firman Tuhan yang berbeda dengan pandangan para rasul tentang kitab suci. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42, ketika gereja dilahirkan, Pentakosta, 3.000 orang bertobat, dicatat begini. Lalu mereka yang ditambahkan itu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Minimal ajaran rasul-rasul itu adalah ajaran yang diteruskan dari Yesus Kristus. Saya sudah katakan kenapa Yesus bangkit 40 hari. Salah satu tugasnya adalah untuk menyatakan apa yang ada di perjanjian lama diteruskan kepada rasul-rasul. Jadi pengajaran rasul-rasul sebenarnya adalah pengajaran Yesus sendiri. Nah, karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang apa saudara? Kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Paulus menerima, dia berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damaskus di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dia memberitakan Injil. Dia mendapatkan pengajaran itu waktu dia ada di Arabia, di daerah Damaskus sana. 13 tahun dia merenung dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri menyatakan dirinya. Berarti apa yang dikatakan Rasul Paulus bukan dia bikin-bikin, tapi dia terima dari Yesus. Bahkan dikatakan dalam Galatia 1 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan begini, aku tidak menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui apa? Penyataan, ilham Yesus Kristus. Yesus yang mengajarkan Rasul Paulus. Jadi karena itu apa yang Rasul Paulus ajarkan, kita terima seperti kita menerima ajaran Yesus. Amin. Kalau saya bikin wahyu baru, saudara nggak perlu ikutin. Karena saya bukan rasul. Yang kita mesti terima, yang apa yang rasul pertama tulis, itu yang saudara perhatikan sebagai otoritas Allah. Makanya ajaran sesat seperti Saksi Yehova, Children of God, Mormon, mereka bikin sendiri Alkitab-Alkitabnya. Sabda-sabdanya. Itu nggak punya otoritas itu. Karena Yesus tidak pernah nyatakan itu kepada mereka. Dia bikin-bikin sendiri. Dia mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu dari sorga. Jangan. Yang ketiga, jika firman Tuhan adalah penentu akhir keputusan saya, maka saya tidak akan pernah dapat menemukan kedalaman wawasan Alkitab tentang kehidupan tanpa terlebih dahulu menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan berotoritas. Saudara-saudara, mau lihat firman Tuhan ini berlaku dalam hidup saudara? Efektif? Terima dulu firman itu betul adanya. Jangan bilang gini, itu sudah tidak berlaku. Semakin saudara punya sikap kayak gitu, tidak akan ada firman yang akan saudara mengerti dalam. Gue udah tahu. Sama seperti kalau saudara dengar khotbah. Ayatnya sama. Gue udah tahu nih ayat. Jujur, bila saudara punya sikap seperti itu, dapat gak sesuatu dari khotbah itu? Gak dapat. Karena saudara sudah merasa penuh. Udah gak bisa lagi diisi. Karena sikapnya sudah merasa, aku udah penuh. Aku gak butuh itu lagi, aku udah tahu kok ayat itu.
bisa. Harus datang dengan sikap, aku mau menerima ini sebagai firman Allah. Itu sebabnya nasihat kedua dari orang yang memuridkan saya pada waktu saya bertobat adalah ini. Markus, mau gak kamu menerima semua yang Alkitab katakan ini sebagai kebenaran? Wah Pak, baptisannya gak kayak gitu, saya gak kayak gini. Itu yang bikin saya mengerti dan bersedia menghadapi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang saya dapatkan sebelumnya dari bagaimana saya dibesarkan. Semakin saya mempelajari Alkitab, semakin saya mengatakan, aduh saya bertobat ya, banyak sekali yang saya salah selama ini. Berani gak kita mengatakan, ups, interpretasi saya salah selama ini. Jika firman Tuhan itu yang terakhir adalah penentu akhir keputusan saya, maka kitab suci tidak perlu dipertahankan, tapi cukup diberitakan. Amin. Saudara gak perlu di sini jadi pembela-pembela agama. Yesus gak perlu dibela. Cukup diberitakan. Amin. Kebenaran tidak perlu dibela, cukup diberitakan. Cukup dideklarasikan saja. Gak perlu bela-bela. Karena kalau dia kebenaran, dialah kebenaran. Dia akan membuktikan bahwa dia benar. Yesus gak perlu dibela-bela. Gak perlu. Hanya cukup diberitakan. Amin saudara. Siapa yang rindu memberitakan Yesus Kristus? Amin. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Siapa yang berbicara, hendaklah dia berbicara seperti apa dikatakan? Orang yang menyampaikan. Berarti mulut kita gak boleh sembarangan kan? Jangan dari mulut yang sama keluar sumpah serapah, dari mulut yang sama keluar firman Allah. Charles Spurgeon, pengkhotbah yang luar biasa, mengatakan begini. Alkitab itu seperti seekor singa. Siapa yang pernah mendengar tentang membela singa? Lepaskan saja dia, ia akan membela dirinya sendiri. Demikianlah juga dengan Alkitab. Nggak usah bela-bela Alkitab. Lepasin aja, beritain aja, pasti dia akan membela dirinya. Semakin saudara melakukan yang aneh-aneh sama Alkitab, semakin saudara akan membuat saudara bertobat karena hal itu. Saya tutup dengan ayat ini ya. Dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah, nasihatilah, yakinkanlah. 3 hal itu caranya. Beritakanlah, artinya di dalam percakapan, di dalam perkataan, ucapkan firman. Nah saudara kalau lihat bicara sama Ibu Vivi, gak mungkin di dalam 10 menit saudara gak dengar firman keluar dari mulutnya. Kalau kasih nasihat, betul kan? Kayaknya kayak dikhotbahin gitu loh. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, dia sedang mengajar orang dengan dasarnya firman. Bukan dasarnya baca buku ini, baca buku itu. Kalau saya masih ada pendapat sarjana ini, sarjana itu. Tapi kalau dia murni, itu firman yang dia baca. Saudara, akhirnya gaya hidup kita kalau firman penuh itu yang keluar sebagai nasihat kita. Bukan nasihat manusia. Percakapkanlah firman itu kemanapun engkau pergi. Amin. Boleh guyon, boleh. Tapi izinkan firman itu yang mengarahkan, berpusatlah percakapan kita ke sana. Ajarkan. Lalu bilang nasihati. Nah di sini baru bicara mengenai ajar, mengenai berkhotbah. Khotbahkanlah firman itu. Khotbahkanlah semua dasarnya yang dari Alkitab itu. Lalu kemudian dikatakan yakinkanlah. Itu katanya artinya rebuke, tegur. Berarti kalau kita tegur orang dengan apa? Firman. Jangan bilang gini, mama gak suka ya. Saudara lihat orang tua ngomong begitu? Jangan kau bikin ya, mama gak suka, papa gak suka. Itu gak kuat itu perintah begitu. Karena kalau bapaknya mati, ibunya mati, dia bikin saudara. Atau gak usah matilah, jauh aja dari orang tuanya. Dia pasti bikin.
Tapi kalau kita bilang gini, apakah ini benar? Apakah ini firman? Kalau itu firman, pegang itu nak. Kemanapun kamu pergi, firman itu tidak pernah berubah. Amin. Jadi ajarkan firman kepada anak-anak kita. Download firman itu kepada pikiran mereka. Bacakan firman itu. Dan saudara tahu, ini nanti akan jadi bekal mereka berbicara di kemudian hari. Amin. Masukkan aja. Nggak apa-apa. Suruh mereka hafal aja. Nah, apa yang hasil yang akan kita peroleh, saudara? Hasil yang akan kita peroleh kalau kita membicarakan, mengajar, dan kemudian menegur orang dengan firman Allah. Itulah sumber otoritas kita. Kalau saudara ngomong begitu, atau saudara sedang membicarakan firman Tuhan, maka saudara boleh memiliki otoritas seperti commanding officer, seperti komandan kepada bawahannya. Lakukan ini karena ini firman Tuhan. Maka hasilnya apa? Hasilnya 3 hal. Mengerti, percaya, dan taat. Ini hasilnya. Saudara akan mengerti, saudara akan percaya, dan saudara akan mentaati firman Tuhan. Amin. Orang tua, mari didik anak-anak saudara. Tegur anak-anak saudara. Disiplinkan anak-anak saudara. Karena itu benar. Dan karena itu adalah kebenaran. Jadi berhenti untuk mengatakan, mama gak suka, papa gak suka. Ya, tapi karena ini benar. Ini adalah kebenaran. Kalau itu kebenaran, itu berlaku kepada siapa saja di semua kalangan. Bapak, kami bersyukur pada hari ini untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami menerima firman-Mu sebagai sumber otoritas kami. Kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa bahwa setiap kami akan mengambil keputusan menerima firman-Mu seperti Yesus memandang firman. Seperti para rasul memandang firman. Bahkan karena kami melihat ini adalah perkataan Allah, kami akan tunduk dan mempercayai sepenuhnya. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami merasa boleh memiliki pandangan berbeda dengan pandangan Yesus. Pandangan para rasul. Pandangan Engkau sendiri tentang firman ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mempercayai, mengerti, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan.